Saudara-saudaraku, salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berbuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, yang terambil dari Hosea pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah firman Tuhan. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Efraim adalah salah satu suku Israel yang telah memegahkan dirinya dan menyakiti hati Tuhan. Mereka suku yang hebat, tetapi mereka melupakan Tuhan dengan mau pergi menyembah berhala, menyembah Baal, patung perak, dan berhala lainnya, yaitu buatan manusia. Padahal saudaraku yang terkasih, mereka adalah ciptaan Allah. Allah satu-satunya Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat cemburu atas kasih ganda yang dilakukan oleh bangsa itu atau bangsa Israel. Oleh karena itulah Allah mengingatkan Israel bahwa Allah sendirilah yang membebaskan mereka keluar dari pembuangan Mesir, jika kita baca dalam nats kita hari ini. Dan inilah alasan mengapa hanya Allah saja yang layak untuk menerima pengabdian dan penghormatan dari bangsanya itu, yaitu bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali tawaran-tawaran dunia ini seperti harta atau uang, kekuasaan, popularitas, kekuasaan atau jabatan, gengsi, pasangan hidup, dan kekuasaan lainnya menjadi begitu menawan hati manusia, sehingga ada saja orang yang percaya dan lupa diri, sehingga lupa akan yang empunya semuanya itu, yaitu Tuhan Allah. Seperti bangsa Israel yang lupa akan perbuatan Allah, yang lupa akan kebaikan Tuhan Allah, dan lupa akan pemeliharaan daripada Tuhan Allah. Mereka dipelihara sejak dari tanah Mesir hingga mereka dilawat dalam perjalanan yang sangat sungguh-sungguh luar biasa. Mereka lupa atas penyertaan Tuhan. Namun walaupun dalam keadaan demikian, Tuhan Allah tetap menunjukkan kasih setianya.
kasih setia Tuhan kepada umatnya. Jika kita baca dalam pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan tidak lupa. Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada ciptaannya, manusia, bangsa yang disayanginya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak, perbaharuilah iman percaya, perbaharuilah komitmen kita untuk setia pada Allah, setia pada Allah Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, janganlah menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan janganlah mendukakan hati Tuhan Allah. Tetapi marilah kita tetap percaya dan menjadikan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya dalam hidup kita ini. Karena saudaraku yang terkasih, hanya Yesus sajalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 bisa kita lihat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan ilah-ilah lain. Karena itu hanya Dialah kita puji, hanya kepada Dialah kita tetap percaya. Dan oleh karena itu hanya Dialah terima dan jadikan menjadi Tuhan. Dan hanya Dialah terima dan jadikan menjadi juru selamatmu. Di dalam iman kepercayaan kita, tetaplah setia mengikutinya hingga akhir hidup kita. Setia kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.